Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil PowerPoint kami yang berjudul Perkembangan Bahasa dan Kognitif pada Anak Usia Dini, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni Adinul Islam. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Nani Husnaini MPD, beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota saya. Di samping kanan saya ada Muhammad Restu Al-Ansari sebagai pemateri pertama, di samping kiri saya Uyunil Jana sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sekaligus moderator dan pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Al-Ansari akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini. Adapun perkembangan pertama dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya, perkembangan kedua dari usia 7 sampai 12 bulan, dan perkembangan selanjutnya dari usia 1 sampai 2 tahun. Adapun perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 6 bulan, tahapan perkembangan bahasa anak usia dini yang pertama dimulai dari si kecil baru lahir hingga memasuki usia 12 bulan. Bahkan bayi sudah dapat berkomunikasi sejak lahir walaupun masih dalam bentuk tangisan. Bayi baru lahir sampai ia berusia di bawah 6 bulan sudah bisa paham apa yang bunda ucapkan padanya. Jadi bila bunda bersuara atau membunyikan benda bersuara di dekat si kecil, ia akan langsung menoleh ke arah sumber suara atau sumber bunyi tersebut. Ia juga sudah bisa merespon suara bunda dan menunjukkannya dengan memberikan ekspresi tertentu kepada lawan bicaranya, entah itu senang, sedih, kecewa, atau takut. Lalu menginjak usia 6 bulan, bunda mungkin akan sering mendengarnya mengeluarkan kata-kata seperti mama, baba, dad. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudara kita Restu, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Adapun perkembangan selanjutnya dari usia 2 sampai 3 tahun, dan perkembangan selanjutnya dari usia 3 sampai 4 tahun, dan perkembangan terakhir dari usia 4 sampai 5 tahun. Perkembangan bahasa anak usia 2 sampai 3 tahun. Tahapan perkembangan bahasa anak di usia 2 tahun juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam memahami kata tanya, siapa, apa, dan di mana. Meski begitu, si kecil belum bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ia juga mulai menggunakan kata kepunyaan di usia 2 tahun dan mulai memahami makna milikku dan milikmu pada tahun ketiga kehidupannya. Di usia ini pula, si kecil sudah mampu mengingat nama orang tua, keluarga, hingga nama binatang peliharaannya. Hebat ya, Bun. Yang kelima, perkembangan bahasa anak usia 3 sampai 4 tahun. Menginjak usia 3 tahun sampai 4 tahun, si kecil sudah bisa diajak berkomunikasi dan bersosialisasi. Hal ini ditandai dengan kemampuan bahasa anak yang sudah makin membaik dan pemahaman.
kosakatanya yang semakin luas. Ia sudah mengenal 250 kata atau lebih, berbicara dengan kalimat sederhana yang berisi 3-4 kata, hingga mengingat nama teman-temannya di sekolah. Yang keenam, perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun. Perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun sangat menarik untuk diperhatikan, karena di usia ini Bunda bisa melihat si kecil tumbuh menjadi makhluk sosial yang dapat berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ia akan lebih aktif bicara untuk sebagai cara mengekspresikan kebutuhannya. Selain sudah bisa menyebutkan nama dan umurnya sendiri, anak sudah dapat melakukan percakapan dengan menggunakan banyak kosakata. Umumnya, anak usia 4-5 tahun sudah memiliki 1.000 atau 2.000 kosakata yang dipahaminya. Ia juga sudah bisa berbicara 5-6 kalimat dengan jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kognitif pada anak usia dini. Adapun menurut Piaget terdapat 4 faktor. Adapun faktor pertama yaitu tahap sensori motor, di mana usia baru lahir hingga 2 tahun. Selama tahap awal ini, anak tumbuh dengan menyadari apa yang ada di depan mereka. Anak-anak akan fokus pada apa yang mereka lihat, lakukan, dan interaksi fisik dengan lingkungan terdekat. Ini karena anak-anak usia 0-2 tahun belum tahu bagaimana reaksi dari sesuatu, sehingga mereka mencoba untuk bereksperimen seperti membuat suara tertentu, melempar barang, atau memasukkan benda-benda dan bagaimana reaksi dari sesuatu, sehingga mereka akan mencoba untuk bereksperimen seperti membuat suara tertentu, melempar barang, atau memasukkan benda dalam mulut mereka. Selanjutnya, faktor kedua yaitu tahap praoperasional, di mana dari usia 2-7 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan memori dan imajinasi mereka. Mereka mulai mengenal perbedaan masa lalu dan masa depan, serta mulai dapat berimajinasi, di mana pemikiran anak dari usia 2-7 tahun ini masih banyak berdasarkan intuisi dan belum sepenuhnya logis atau masuk akal. Mereka juga belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks seperti sebab, akibat, waktu, dan perbandingan, di mana pemikiran mereka juga masih didominasi egosentris. Selanjutnya, faktor tahap praoperasional konkret usia 7-11 tahun. Tahap ini juga kerap disebut dengan tahap usia sekolah dasar, di mana pada anak usia dini, anak-anak mulai menunjukkan pemikiran yang logis dengan alasan yang konkret atau nyata. Anak dengan usia 7-11 tahun mulai menyadari ada berbagai hal di luar diri mereka. Ini menjadikan anak-anak mulai mengurangi pemikiran egosentrisnya. Tahap ini, anak-anak juga sudah menyadari bahwa di mana mereka sudah mempunyai pemikiran sendiri, berbeda dari orang lain. Yang unik dan namun anak-anak yang berada dalam tahap ini masih belum bisa berpikir secara abstrak atau melakukan hipotesis. Dan faktor terakhir dari perkembangan kognitif di sini ada tahap praoperasional formal dari 12 tahun ke atas. Anak berusia 12 tahun ke atas mulai memahami bagaimana penggunaan simbol yang berhubungan dengan konsep abstrak, misalnya saja aljabar atau sains memunculkan. Mereka juga mulai dapat memikirkan sesuatu secara sistematis, mempertimbangkan kemungkinan
teori dan tahap ini anak-anak mulai dapat mengenal beberapa konsep abstrak seperti keadilan atau kesetaraan. Meski ada tahap-tahapan di atas, tapi di mana perkembangan kognitif ini setiap anak tentunya berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak dalam perkembangan, di mana diantaranya di sini yang pertama nutrisi, lingkungan, pola dan pola asuh anak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Adapun yang pertama, kondisi dan kemampuan motorik. Diuraikan dalam Tarmansha 1996 bahwa seorang anak yang mempunyai kondisi fisik sehat tentunya mempunyai kemampuan gerakan yang lincah dan penuh energi. Konsep bahasa pada anak yang dimana kondisi fisiknya normal tentunya akan berbeda dengan anak yang mempunyai kondisi fisik terganggu. Anak yang mempunyai kondisi fisik normal akan mempunyai konsep bahasa yang dimana yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak yang kondisi fisiknya terganggu, dimana hal ini jelas akan mempengaruhi kemampuan berbahasa dan berbahasa yang berbeda. Dengan demikian akan terjadi perbedaan kemampuan berbahasa dan berbicara antara anak yang kondisi fisiknya normal dan anak yang kondisi fisiknya terganggu. Selanjutnya, faktor kedua, kesehatan umum pada anak usia dini, di mana kesehatan umum anak ini perlu diperhatikan oleh orang tua sejak kelahiran anak. Keadaan kesehatan tersebut dapat dilihat dari perkembangan fisik maupun non-fisiknya. Misalnya berat badannya, panjang badannya, tinggi badannya, keadaan non-fisik misalnya intelijensinya, sosialnya, emosinya, mentalnya, dan sebagainya. Jadi faktor secara umum merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Contoh faktor penglihatan atau faktor kesehatan mata, setiap hari anak ditugasi guru untuk membaca ataupun melihat gambar, di mana hal ini menurut peran mata sebagai alat utamanya. Selanjutnya, faktor ketiga, kecerdasan pada anak usia dini, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan atau intelijensi berpengaruh terhadap kemampuan bahasa dan bicara, di mana menurut Tarmansha 1996 berpendapat bahwa ditinjau dari segi psikologis, kemampuan intelijensi atau fungsi mental terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi mental primer mencakup penguasaan keterampilan, kemampuan bahasa, bicara, membaca, menulis, dan sintesis atau analitis. Sedangkan fungsi sekunder menyangkut masalah emosi. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap fungsi mental primer. Artinya, jika seseorang sedang mempunyai emosi yang tidak menyenangkan, maka akan berakibat pada pengungkapan bahasa dan bicaranya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan faktor keempat, sikap lingkungan pada anak usia dini. Proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar, kemudian meniru suara yang didengar dari lingkungannya, di mana dalam proses ini atau semacam ini anak tidak akan mampu berbahasa atau berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan yang pernah didengarnya
Oleh karena itu, di mana keluarga haruslah memberi kesempatan kepada anak untuk bisa belajar berbahasa dan berbicara melalui pengalaman-pengalaman yang pernah didengarnya. Selanjutnya, secara berangsur-angsur, ketika anak telah mampu mengekspresikan pengalamannya, baik dari pengalaman mendengar, melihat, ataupun membaca, dan lain sebagainya. Ia mengungkapkan kembali melalui bahasa lisan, di mana hal ini merupakan modal dasar yang paling ampuh untuk belajar bahasa dan berbicara bagi anak usia dini. Lingkungan yang lain pada anak usia dini, di mana faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara, di mana hal tersebut dimungkinkan karena sosial ekonomi seseorang dapat memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berbahasa dan berbicara, misalnya berkaitan dengan pendidikan, fasilitas di rumah dan di sekolah, ataupun Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif pada anak usia dini. Adapun faktor pertama yaitu lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Interaksi yang baik antara anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Misalnya, dukungan emosional dan penghargaan atas prestasi belajar anak dapat meningkatkan motivasi dan minat anak dalam proses belajar. Yang kedua, stimulasi intelektual. Faktor ini melibatkan rangsangan intelektual yang diberikan kepada anak seperti membaca buku, bermain permainan belajar, melakukan permainan teka-teki, dan berdiskusi dengan mereka. Rangsangan intelektual ini dapat meningkatkan proses belajar anak dan mempercepat perkembangan kognitif mereka. Terus yang ketiga, nutrisi. Gizi yang baik dan seimbang juga berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Gizi yang cukup terutama pada masa-masa pertumbuhan yang cepat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak dalam proses belajar dan perkembangan kognitif anak. Perkembangan selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Perkembangan kognitif pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada pengalaman anak usia dini. Antaranya yang pertama, jenis pengalaman. Yang dimana jenis pengalaman yang anak alami dapat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Anak usia dini memiliki daya saraf yang tinggi dan sangat responsif terhadap lingkungannya. Di dalam pengalaman yang melibatkan pengamatan, eksplorasi fisik, percobaan, dan interaksi sosial dapat merangsang pikiran kognitif anak. Yang kedua, variasi dan keberagaman pengalaman. Pengalaman anak perlu diberikan pengalaman yang beragam dan variasi untuk memicu perkembangan kognitif mereka. Melalui pengalaman yang berbeda-beda, anak akan mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih luas dan kemampuan memproses berbagai jenis informasi. Yang ketiga, intensitas pengalaman, yang dimana intensitas ini atau kekuatan pengalaman juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pengalaman yang mendalam dan bermakna cenderung memiliki dampak yang lebih besar terhadap perkembangan kognitif anak dibandingkan dengan pengalaman
yang kurang intens. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Uyunil Jannah, yaitu faktor yang mempengaruhi kognitif pada anak usia dini, yaitu faktor nutrisi. Nutrisi adalah gizi yang baik dan seimbang, juga berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Gizi yang cukup terutama pada masa-masa pertumbuhan yang cepat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak dalam proses belajar dan perkembangan kognitif anak. Adapun contoh nutrisi pada anak antara lain 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Kalsium, 5. Zat besi, 6. Vitamin A, vitamin D, dan C. Sekian.